Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to YouTube channel Islam Bersama. Islamikus, pernah dengar tentang riba atau pelaku riba nggak? Kira-kira kalau kerja di bank yang bukan bersistem syariah misalnya, itu boleh atau nggak? Kan juga bisa jadi pelaku riba. Bentar, kita kenalan dulu deh sama si riba ini biar nggak salah paham. Well, riba secara bahasa berarti tumbuh dan tambah. Sedangkan secara istilah, Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitab Al-Fiqh Al-Madzahib Al-Arba'ah mengartikannya sebagai bertambahnya salah satu dari dua penukaran yang sejenis tanpa adanya imbalan untuk tambahan ini. Misalnya, menukarkan 10 kg beras ketan dengan 12 kg beras ketan. Atau contoh lain misalnya si A bersedia meminjamkan uang sebesar Rp300.000 kepada si B, asalkan si B bersedia mengembalikannya sebesar Rp325.000. Lalu gimana dengan transaksi yang terjadi di bank? Apakah terdapat riba di dalamnya? Apakah bekerja di bank kemudian diharamkan? Oke, ayo kita bahas. But anyway, jangan lupa subscribe dulu ya. Dan sebelum lanjut nonton, siapin waktu yang nyaman buat nyimak videonya sampai habis, biar gak gagal paham ya Islamikus. Ikhtilat atau perbedaan pendapat ulama terkait hukum bekerja di bank. Seperti halnya dalam menyikapi persoalan masyarakat pada umumnya, para ulama juga berbeda pendapat mengenai hal ini. Perbedaan yang ada sebenarnya terletak pada status akad yang ada di bank tersebut, terutama tentang meminjam uang di bank yang terdapat bunga di dalamnya. Sebagian ulama ada yang keras menentang soal bank. Mereka berpandangan kalau pinjaman di bank jelas merupakan riba, sebab terkandung bunga atau penambahan nominal ketika mengembalikan pinjaman tersebut. Tapi ada juga nih Islamikus, ulama yang berpandangan lain dalam menyikapi transaksi akad pinjaman di bank. Pinjaman di bank bukanlah akad qard, seperti yang dijelaskan dalam kitab-kitab salaf, sebab sudah berbeda konteks. Hutang di bank berbeda dengan hutang pada individu perseorangan. Hutang piutang di bank sangat berkaitan dengan administrasi yang ada, seperti membeli materai sebagai bukti akad pinjaman, menggaji pegawai-pegawai bank, dan lain sebagainya. Jika pinjaman di bank, uang yang dikembalikan dengan nominal yang sama, tentu akan mengakibatkan tidak berjalannya sistem perbankan yang ada, akan defisit dan lain sebagainya, dikarenakan kurang pemasukan dari nasabah. Pandangan ini salah satunya dianut oleh mantan mufti Mesir yaitu Syekh Ali Jum'ah dan Syekhul Akbar Al-Azhar di masanya, juga Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi. Berdasarkan nalar ini, akad pinjaman di bank hukumnya boleh, sehingga hukum bekerja di bank adalah hal yang diperbolehkan dan gajinya halal. Kesimpulannya, halal atau tidak bekerja di bank merupakan hal yang diperdebatkan antara ulama. Ada yang memperbolehkan, ada yang mengharamkan. Ada pula yang mengambil jalan tengah, yaitu sekiranya bekerja di bank bukan pada bagian yang menangani hal-hal riba. So, kalau sekarang ini Islamikus mungkin berada di posisi sebagai pegawai bank atau belum ada pekerjaan lain, maka lanjutkan dengan mengikuti pendapat ulama yang memperbolehkan. Tapi kalau masih ada penghasilan dari jalan lain yang dipandang lebih jelas kehalalannya, mungkin bisnis kuliner, fashion, dan lain sebagainya, maka sebaiknya ditunda dulu niatan untuk bekerja di bank sebagai wujud khuruj min al-khilaf. Maksudnya yaitu keluar dari perdebatan pendapat para ulama. Ada juga masalah khilafiyah seperti ini. Prinsip saling toleransi dan saling menghormati harus dikedepankan, karena masing-masing kelompok ulama telah mencurahkan segala tenaga dalam berijtihad menemukan hukum masalah tersebut, dan pada akhirnya pendapat mereka tetap berbeda. Oleh karena itu, seorang muslim diberi kebebasan untuk memilih pendapat sesuai dengan kemantapan hatinya. Jika hatinya mantap mengatakan bunga bank itu boleh, maka ia bisa mengikuti pendapat ulama yang memperbolehkan. Sedangkan jika hatinya ragu-ragu, ia bisa mengikuti pendapat ulama yang mengharamkan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda yang artinya, kebaikan adalah apa saja yang menenangkan hati dan jiwamu, sedangkan dosa adalah apa yang menyebabkan hati bimbang dan cemas. Meski banyak orang mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kebaikan. Jadi sebenarnya kita udah diciptakan satu paket sama hati nurani ya Islamikus, dan pastinya tetap didasarkan oleh akidah untuk mengambil keputusan. Wallahu a'lam bishawab.
Dan seperti biasa, jangan lupa tolong di like, komen, dan share video ini ya Islamikus. Kali aja bisa bermanfaat buat yang lain. Oke kalau gitu, see you on the next video. Assalamualaikum.